وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, kembali kepada hadis ini. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, afala u'allimukum syai'a, tidakkah engkau menginginkan untuk aku ajarkan sesuatu, kata Nabi, tudriku nabihi man sabaqakum, yang mana kamu bisa mencapai derajat orang-orang sebelum kalian, wa tasbiqu nabihi man ba'dakum, dan kalian juga akan melebihi dan melewati orang-orang nanti yang akan datang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum, tidak ada seorang pun nanti yang bisa melebihi kalian, illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali mereka juga melakukan sebagaimana yang kalian lakukan. Qalu bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kami ingin. Qal, maka Rasulullah menyampaikan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin thalathan wa thalathina marrah. Kalian bertasbih, bertakbir dan bertahmid di setiap kali selesai salat. Nah, ingat sekali lagi di sini menggunakan dubura kulli salah. Kalau dubura kulli salah ini tadi dimaknai sebelum salam, ada enggak kaum muslimin yang zikir subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbarnya 33 kali itu sebelum salam gitu? Enggak ada. Dan di sini mengungkapkan dubura kulli salah, artinya ungkapan dubura kulli salah itu seringkali digunakan untuk waktu setelah salam, bukan waktu sebelum salam. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian salah seorang perawinya tadi, Abu Shalih Dzakwan As-Samman, menceritakan kelanjutan dari cerita hadis ini setelah Nabi SAW memberikan amalan tersebut. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ini setelah mengamalkan amalan ini datang lagi ke Rasulullah, balik lagi gitu. Loh, apa lagi masalahnya? Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna. Saudara-saudara kami yang kaya banyak duitnya tadi, dia dengar amalan yang engkau ajarkan kepada kami ini gitu loh. Fa fa'alu mithlah, mereka juga melakukannya. Ya kalau gitu sama lagi kan, derajat mereka sama lagi sama kita. Nah, kita nggak bisa lagi melebihi derajat mereka. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah Allah memberikan keutamaannya, memberikan fadlnya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Qala Sumay, perawi dari Abu Shalih tadi, Sumay maula Abi Bakar ibn Abdurrahman tadi, fahaddastu ba'dha ahli bihadzal hadis, maka aku sampaikan hadis ini kepada keluargaku. Sebagian hadis ini aku sampaikan hadis ini. Faqal, maka mereka mengatakan, wahamta, kamu salah, cerita hadisnya enggak begini. Yang benar gimana? Innama qala tusabbihullaha thalathan wa thalathin. Yang benar itu kamu itu bertasbih 33. Wa tahmadullaha thalathan wa thalathin. Alhamdulillah 33. Wa tukabbirullaha thalathan wa thalathin. Dan kamu bertakbir 33. Faraja'tu ila Abi Shalih, maka aku kembali kepada Abu Shalih, karena tadi Sumay ini meriwayatkan hadisnya dari Abu Shalih Dzakwan As-Samman. Karena Abu Shalih gurunya datang lagi kepada Abu Shalih. Fadzakartu lahu dzalik, aku sebutkan ini keluargaku katanya saya salah dalam meriwayatkan hadis ini. Tadi saya katakan kan
apa yang dari engkau, yang saya dengar dari engkau begini ya. Jadi apa tadi yang duluan tasbih, takbir, kemudian tahmid, ini langsung 3. Jadi apa, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, ini dihitung 1, kemudian 33 kali. Sementara yang warid yang kita amalkan kan subhanallah dulu 33, kemudian alhamdulillah 33, kemudian Allahu akbar 33. Nah, yang di riwayatnya Sumai ini tadi langsung subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Ini 33. Nah, cross check lagi kepada Abu Shalih Dzakwan As-Samman. Saya ditegur ketika menyampaikan ini salah kamu. Faqal, maka kemudian Abu Shalih Dzakwan As-Samman mengatakan, qul Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah, hatta tablugha min jami'ihinna 33. Ucapkan Allahu akbar, subhanallah dan alhamdulillah, itu dihitung 1. Kemudian Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah dihitung 2, sampai kamu mencapai jumlah 33. Artinya apa? Model zikir yang seperti ini juga diajarkan sama Rasulullah SAW setelah sholat. Jadi model yang diamalkan kebanyakan kaum muslimin pada hari ini itu juga diajarkan oleh Nabi. Ini di hadis saya lupa sahabatnya itu yang 30 subhanallah 33, alhamdulillah 33 sampai Allahu akbar 33. Ini yang lumrah diriwayatkan diamalkan oleh kaum muslimin saat ini. Tetapi ada lagi model zikir yang juga subhanallah, kemudian Allahu akbar dan kemudian alhamdulillah. Tadi yang diajarkan oleh Abu Shalih Dzakwan As-Samman, takbir dulu Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah. Jadi diucapkan zikirnya itu dulu sampai diulang kembali sebanyak 33. Yang demikian ini juga boleh, karena demikian yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, ini cara zikirnya itu tadi ya. Nah, pelajaran yang insya Allah kita ambil di sini dari hadis yang panjang ini, pelajaran yang pertama ini adalah keutamaan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, betapa besar pahalanya. Dia bisa menandingi pahala sedekahnya orang-orang kaya. Betapapun banyak harta yang digelontorkan oleh orang-orang kaya itu untuk bersedekah, dia bisa ditandingi dengan zikir ini. Kemudian ketika orang-orang kaya juga mengamalkan zikir yang sama ini dalam pandangan orang-orang miskin tadi, ini kalau begitu kita nggak bisa lagi nandingin orang-orang kaya. Kemudian Rasulullah menyampaikan dzaka fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada siapapun hambanya yang Ia kehendaki. Sampai di sini apa sih pelajaran yang kita ambil? Rasulullah SAW menuntut kita untuk ridho terhadap apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan kita. Ini kan seakan-akan orang miskin ini nggak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang kaya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Tetapi nanti jangan salah gitu loh, orang miskin pun Allah berikan ketentuan yang nanti orang kaya nggak tahu ada keutamaan yang ada pada diri orang miskin itu gitu. Nah, nanti jamaah sekalian bisa dilihat di dalam Riyadhus Shalihin itu ada satu bab yang dikumpulkan, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi untuk menunjukkan keutamaan orang miskin, wa du'afatil muslimin, orang-orang lemah dari kalangan muslim, yang mana di antara keutamaan orang-orang miskin itu doanya itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Du'afatul muslimin. Oleh karena itu perintah Allah kepada orang-orang miskin yang menerima sedekah itu untuk apa? Untuk berdoa. Yang Allah kalamkan di dalam Al-Qur'an kan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Ambil, ini diperintahkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, ambil sedekah itu dari mereka. Rasulullah mewakili, amil itu mewakili orang-orang miskin. Jadi berdasarkan ayat ini, amil zakat itu adalah perwakilan dari orang-orang miskin. Jadi begitu zakat itu sampai kepada amil, orang itu sudah terhitung menunaikan zakat gitu. Nah, ketika sudah sampai kepada amil, itu sudah tertunaikan zakat karena amil adalah wakil dari orang-orang miskin. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad untuk berdoa di situ, washolli alaihim. Doakan mereka, inna sholataka sakanul lahum. Doa kamu wahai Muhammad adalah ketenangan bagi mereka. Nah, dalam hal ini karena Rasulullah pada saat itu sebagai amil, dia wakil orang-orang miskin, maka isyarat yang lain dari ayat ini adalah doanya orang miskin kepada orang kaya yang menyedekahkan kepada mereka itu ketenangan bagi mereka. Orang kaya itu di antara kekurangannya yang Allah berikan ketentuannya kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu kepada orang miskin adalah ketenangan. Orang kaya nggak bisa tenang seperti orang miskin. Ini di antara kelebihan yang Allah berikan bagi orang miskin. Ya nanti lihat aja yang kaya sama tetangganya yang miskin tenang mana gitu loh. Miskin yang beriman, bukan miskin yang tidak beriman gitu loh. Miskin yang sabar karena imannya dia sabar dengan kemiskinan, kemudian ridho dengan ketentuan Allah. Beda dengan yang miskin, dia nggak sabar, kemudian karena tidak ada keimanannya, akhirnya apa? Utang sana, utang sini, datang ke bank, datang ke rentenir, ya sama, nggak tenang dia. Nggak tenangnya kenapa? Nggak ada keimanan di situ untuk bertahan, bersabar dari jerat riba gitu. Akhirnya malah tambah terjerumus. Nah, ini yang kita ambil pelajarannya dari hadis ini, hendaknya kita ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketetapannya itu bagi takdir kita masing-masing. Nah, nanti mereka yang kaya ya juga jangan iri sama orang miskin gitu loh. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan Anda kekayaan gitu. Ada yang kaya yang ngiri sama orang miskin. Ada, saya pernah dapat, Ustadz saya jadi orang miskin aja kayak gini. Saya jadi orang kaya kayak gini nggak ada kesempatan duduk bermajelis sama antum kayak gini. Saya jadi orang kaya gini kalau sudah ada tugas harus keluar kota, saya keluar kota. Nggak sempat untuk duduk bermajelis bersama antum kayak gini. Ya saya katakan sama beliau, kalau antum sekarang miskin, antum bisa nggak bangunkan panti asuhan di sana? Iya ya, tidak bisa ya. Ya sudah, bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada antum. Yang miskin Allah jadikan miskin seperti itu karena untuk supaya yang kaya bisa bersedekah gitu. Semuanya nanti dijadikan kaya, orang kaya sedekah sama siapa nanti gitu. Yang miskin Allah berikan ketetapan dia miskin karena nanti untuk mendoakan mereka yang kaya itu. Kalau semuanya nanti Allah jadikan miskin, yang miskin dapat uluran tangan dari mana gitu kan. Allah jadikan hamba-hambanya ini ada yang punya kekuatan di sini, ada yang punya kelemahan di sini. Yang punya kekuatan di sini dia menutup kekurangan yang lemah di sini, dan yang kemudian yang di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan saudara-saudaranya itu, memberikan uluran bantuan kepada mereka. Demikian seterusnya. Mungkin sampai di sini, insyaallah ada sisa waktu, silahkan bagi jamaah yang kiranya ada pertanyaan kami